Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa kamalil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zahiran wa batinan, suratan wa ma'na. La'allakum tuflihun. Para ahli majelis rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah di majelis yang Allah cintai, insya Allah, yang Allah muliakan, insya Allah, yang Allah hujani dengan kasih sayangnya, ridhonya, barakahnya, ampunannya, dan warna-warni anugerahnya, insya Allah. Semoga kita termasuk yang mendapatkan itu semua. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita dihadirkan dan dimasukkan oleh Allah ke bulan yang Allah agungkan, yang mana siapa yang melakukan amal soleh di bulan yang Allah agungkan, maka Allah memberikan pahala yang jauh lebih besar ketimbang pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melakukan amal soleh tersebut di bulan-bulan yang tidak diagungkan oleh Allah. Adapun bulan yang diagungkan oleh Allah, ada beberapa bulan yang Allah agungkan. Adapun yang disebut dalam Quran, yaitu 4 bulan yang disebut bulan Hurum, yakni bulan yang muhtaram, mu'azzam, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan 4 bulan tersebut, yaitu
3 bulan ya berderet, 1 bulan yang berpisah. Satu bulan yang berpisah yaitu Rajab, yang mana Rajab berada baina Jumadi wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Adapun yang berderet adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan Sya'ban pun sama sesungguhnya diunggulkan oleh Allah dari bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan pun diistimewakan oleh Allah dari bulan-bulan yang lain, sehingga melakukan amal soleh di bulan Sya'ban, apalagi di bulan Ramadan, keuntungannya, pahalanya jauh lebih besar ketimbang amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Setiap bulan punya keistimewaan tersendiri. Di setiap bulan Allah memberikan anugerah-anugerah yang berbeda-beda bagi hamba-hambanya yang melakukan amal soleh. Begitu pula di hari-hari, di malam-malam, bahkan di saat-saat, yakni waktu-waktu, jam-jam, menit-menit, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memvariasikan anugerah-anugerahnya kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang beramal soleh di sana. Begitulah Allah menakdirkan dan Allah menghendaki, sehingga hamba-hambanya bisa menghidupkan semua waktu, bisa menghidupkan semua bulan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memvariasikan anugerahnya di berbagai waktu, di berbagai tempat yang berbeda-beda, agar ini semua tidak menjenuhkan kepada hamba. Itulah salah satu cara Allah di dalam memberikan anugerah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa. Di bulan Rajab penuh dengan fadilah, keutamaan bagi yang melakukan warna-warni amal soleh. Di dalam banyak riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, walaupun hadis-hadisnya kebanyakannya hadis yang dhaif, namun di dalam tarhib dan targhib, yakni di dalam memberikan rasa takut oleh Allah, rasa takut oleh murka Allah, api neraka Allah, oleh ancaman Allah, dan di dalam menanamkan semangat, itu namanya targhib, semangat, kecintaan,
kepada Allah Jalla Jalaluhu, kecintaan kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada segala yang dicintai oleh Allah, semangat di dalam beribadah, di dalam meraih janji-janji Allah. Maka hadis-hadis yang dhaif ini menjadi rujukan, menjadi penerang. Sebagian ulama di dalam kitabnya yang masyhur dengan kitab Durratun Nasih, yaitu berliannya para penasehat. Mu'allif yang menyusun kitab ini, beliau menukil dari banyak kitab juga. Di antaranya beliau menjelaskan tentang keutamaan amal soleh di bulan Rajab. Di antaranya diceritakan di sini Ruwiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, man ahya awwala lailatin min Rajab, siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, lam yamut qalbuhu, maka tidak akan mati hatinya. Idza matatil qulubu, tatkala semua hati-hati manusia pada mati. Wa sabballahu al-khaira min fawqi ra'si, Allah mencurahkan securah-curahnya warna-warni kebaikan ke atas kepalanya orang yang menghidupkan malam pertama dengan warna-warni amal soleh. Wa kharaja min dhunubihi ka yauma waladathu ummuh, dan orang tersebut diampuni warna-warni dosanya, keluar dari segala dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ya Allah. Wa yushaffa'u bi 70,000 min ahli al-khataya qad istawjabun nar, dan orang ini kalau bisa menghidupkan semalam suntuk dengan warna-warni amal saleh, jika amalnya ini diterima oleh Allah, maka orang ini akan diberi kedudukan oleh Allah bisa menolong 70
ribu orang-orang yang berdosa, yang mana yang 70.000 itu mereka sudah berhak untuk masuk neraka. Ini keistimewaan orang yang bisa menghidupkan malam pertama dengan warna-warni amal soleh. Malam pertama bulan Rajab. Hadza bil albab bil maulatajil alim. Begitulah di dalam kitab Lubul Albab, susunan karangan Maulatajil Arifin rahmatullah alaih. Lalu Anas bin Malik anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan lagi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dari junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shalla ba'da al-maghrib fi lailatin min Rajab 20 raka'atan, siapa orang yang sholat setelah maghrib, yakni setelah sholat maghrib di satu malam di bulan Rajab, 20 raka'atan, 20 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab, di setiap rakaatnya membaca Fatihah biasa, wal Ikhlas, dan membaca surat Qul. Wa sallama 10 taslimatin, dan dibagi 20 rakaat itu dibagi 10 salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Surat Ikhlasnya 1 kali. Malam yang mana saja. Malam kedua, ketiga, pokoknya setelah sholat maghrib, ba'diyah maghrib, lalu sholat 20 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Sholatnya usolli, rakaat ini, lillahi ta'ala. Gitu aja. Hafadhahullahu ta'ala, maka Allah menjaga dia, wa ahla baitihi, dan menjaga keluarganya, ya, yang ada di rumah itu dijaga, ahli baitnya, wa iyalahu, dan menjaga seluruh keluarganya, min bala'i dunia, dari bencana dunia, balai dunia, wa adzabil akhirah, dan dari azab akhirat, siksa akhirat. Allah. Ruya, dan diriwayatkan lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dari junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, sungguhnya beliau bersabda, yang sabdanya, ala inna Rajab syahrullahil asad, ingatlah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah yang tuli. Yang tuli. Kenapa disebut tuli? Satu-satunya bulan yang tidak mau mendengar umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan maksiat, yang tidak mau tahu dan tidak mau bersaksi, ya, ketika umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan maksiat. Ketika semua bulan ditanya oleh Allah, apa yang terjadi di kalian? Maka yang taat disebutkan, yang maksiat disebutkan, kecuali 1 bulan yang tidak mau ngomong tentang maksiatnya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini disebut bulan apa? Tuli. As-Shawm. Faman shama minhu yawman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanallahi akbar. Barang siapa orang yang saum
satu hari saja, hari yang mana saja, dengan penuh keimanan, dengan ikhlas, maka dia wajib mendapatkan keridhaan Allah yang maha besar. Wa man shama yaumaini, dan barang siapa orang yang puasanya 2 hari, la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu 'indallahi minal karamah, maka anugerah yang Allah berikan kepadanya kalau bisa puasa 2 hari di bulan Rajab, hari yang mana saja, tidak akan ada seorang pun yang bisa mensifati hebatnya anugerah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Ya, Masya Allah. Wa man shama thalathata ayyamin ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal jununi wal juzam wal qas wa min fitnatid dajjal. Dan barang siapa saumnya 3 hari, maka dia diselamatkan oleh Allah dari semua balai dunia dan siksaan akhirat, dan dari penyakit gila, dan dari penyakit raja singa, ya, dari penyakit corok, dari penyakit apa yang itu istilahnya yang kusta, ya, kusta, ya, dan dari fitnah dajjal. Nah, bahkan di dalam sebagian riwayat, siapa yang saum Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut, itu mendapatkan pahala 900 tahun ibadah, 900 tahun. Insyaallah. Wa man shama sab'ata ayyam, dan siapa yang saum 7 hari, Ghuliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka dikunci, ditutup 7 pintu neraka jahanam. Tidak akan dibukakan bagi orang tersebut. Ya, karena kalau melewati Shiratal Mustaqim itu, pintu neraka itu semua dibuka. Ya, ada yang melintasi Shiratal Mustaqim, pintu nerakanya ditutup. Nah, orang yang saum 7 hari. Wa man shama thamaniyata ayyam, barang siapa yang saumnya 8 hari, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka dibuka 8 pintu terbang surga. Semuanya dibuka bagi orang tersebut. Masya Allah. Wa man shama 'asharata ayyam lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyah. Barang siapa yang saum 10 hari, maka tidak meminta dia dari Allah kepada apapun yang dia inginkan kecuali Allah berikan kepadanya. Wa man shama 15 yawman, dan barang siapa yang saum 15 hari, ghafarallahu ta'ala dunubahu ma taqaddam wa baddalahu bi sayyi'atihi hasanatin. Barang siapa yang saumnya 15 hari, maka Allah mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu, dan kesalahannya yang telah lalu ditukar oleh Allah dengan warna-warni kebaikan. Wa man zada zadallahu ajra, dan barang siapa yang menambah saumnya, Allah menambah pula pahalanya. Allah, ya. Dan sekarang banyak yang posting ya, posting. Jadi sekarang kitabnya tahu, ini kitabnya. Jadi dibaca sengaja sama Buya, karena banyak yang bertanya-tanya, ini dalam kitab apa? Mungkin kalau santri-santri atau yang ustazi yang penasaran dalam kitab apa? Ini kitabnya Durratun Nasihin. Ya, bahkan di sini lebih banyak. Kalau diposting, tak akan cukup banyak sekali keterangannya.
Nanti sewaktu-waktu diposting juga sama ya, insyaallah. Lalu diriwayatkan lagi, ruwiya 'an Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, yang sabdanya, ra'aitu lailatal mi'raji nahran ma'uhu ahla minal asal wa abradu minal thalj wa athyabu minal misk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat di malam Mi'raj, melihat satu sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, Masya Allah, lebih wangi daripada minyak kasturi. Fakultu li Jibril, liman hadha? Aku bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ini untuk siapa sungai ini? Qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Malaikat Jibril menjawab, sungai ini untuk siapa saja yang bersolawat kepada kau di bulan Rajab. Salawat kepada junjungan alam Rasulullah SAW di bulan Rajab ini istimewa. Lalu wa'an Muqatil radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, Sayyidina Muqatil radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna fi wara'i jabal Qaf ardan bayda turabuha kal fiddah sa'atuha mithlu dunya sab'a marrat mamlu'atan minal malaika law saqatat ibrah la saqatat 'alaihim wa biyadi kulli minhum liwa'un maktubun 'alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yajtami'una kulla lailati jum'ah min Rajab hawla jabal Qaf yatadarra'una bisalamah li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa yaquluna rabbana irham ummata Muhammad wa la tu'adzibuhum wa yastaghfiruna wa yatadarra'una ila subhi fa yaqulu Allah ta'ala ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Sayyidina Muqatil, beliau meriwayatkan bahwasanya di belakang gunung Qaf, Allah menciptakan gunung Qaf, namun ini di alam gaib. Ya. Di belakang gunung Qaf itu ada tanah yang putih, tanahnya seperti perak, luasnya seperti 7 kali lipat dunia. Luasnya itu penuh dengan malaikat. Saking penuhnya dengan malaikat, andai kata jarum dijatuhkan di atasnya, maka akan jatuh kepada salah satu daripada malaikat tersebut. Di setiap tangan malaikat itu ada bendera yang benderanya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini malaikat setiap malam Jumat di bulan Rajab berkumpul dari maghrib sampai subuh. Apa kerjaannya? Kerjaannya adalah memohon kepada Allah keselamatan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam doanya berkata begini, Rabbana irham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Wahai Tuhan kami, semoga Kau menyayangi kepada semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzibhum, dan janganlah Engkau menyiksa mereka. Itu kerjaan malaikat. Masya Allah. Dan para malaikat ini pada memohon ampunan kepada Allah semuanya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad
SAW sampai subuh begitu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada semua malaikat tersebut, firman Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kegagahanku dan keagunganku, qad ghafartu lahu, sungguh kami telah mengampuni dosa mereka. Insyaallah. Jadi di setiap malam Jumat ada malaikat yang sangat sayang kepada kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keselamatan dan ampunan dengan doanya para malaikat yang berdoa meminta ampunan di setiap malam Jumat di bulan Rajab. Masya Allah. Lalu tidak diceritakan inna fi Rajab thalathata ahruf, ra'uhu yadullu ala rahmatillah, wajibuhu yadullu ala jurmil abdi, wa ba'uhu yadullu ala birrillah ta'ala, ka'annahu yaqulu ya abdi ja'altu jurmaka wa jinayataka baina birri wa rahmati fala yabqa laka jurmun wala jinayah bihurmati syahri Rajab. Dikatakan di bulan Rajab, di dalam kalimat Rajab itu ada 3 huruf. Rohnya, roh, ja, jim, ba. Rohnya itu menunjukkan kepada rahmatullah, rahmat Allah. Jimnya menunjukkan kepada dosa hamba, jirmul abdi. Lalu baknya menunjukkan kepada birrullah ta'ala, kebaikan Allah ta'ala. Kayak laksana Allah berfirman begini, wahai hambaku, aku menjadikan dosamu, kejahatanmu, kezalimanmu di antara kebaikanku dan kasih sayangku, sehingga tidak akan tersisa bagimu dosa dan kejahatan dengan kemuliaan bulan Rajab. Masya Allah. Masya Allah. Wa qila inna Rajab ba'dama yamdi yas'ad ila as-sama' fa yaqulu Allah ta'ala ya syahri hal yuhibbunak wa yu'adhibunak fa yaskutu wa la yatakallamu hatta yas'ala thaniyan wa thalithan thumma yaqulu ilahi anta sattarul uyub amarta khalqaka bi an yasturu uyuba ghairihim wa sammani rasuluka asam ana sami'tu ta'atahum walam asma' maksiyatahum walidhalika sunniyah al-asam. Dikatakan lagi, sesungguhnya bulan Rajab setelah selesai, ini bulan Rajab, kalau sudah akhir bulan Rajab, lalu bulan Rajab ini naik ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada bulan Rajab, ya syahri, wahai bulan, hal yuhibbuna, apakah mereka manusia mencintaimu, wa yu'adzimuna, dan mengagungkanmu? Faiskutu wa la yatakallam. Ini Rajab diam, tidak berbicara, hingga Allah bertanya yang kedua, yang ketiga seperti itu. Lalu setelah bertanya Allah yang ketiga, Rajab barulah berkata, apa ucapan Rajab? Ilahi, wahai Tuhanku, anta sattarul uyub, kau adalah maha penutup semua, kau adalah yang maha menutupi semua aib-aib hambaku. Kau telah memerintahkan kepada makhlukmu supaya menutupi aib-aib yang lainnya. Dan Rasulmu, yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW, memberi nama kepadaku dengan nama yang tuli. Aku mendengar
taatnya mereka. Dan aku tidak mendengar maksiatnya mereka. Itu jawaban bulan. Aku hanya mendengar taatnya mereka, yakni taatnya umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan aku tidak mendengar maksiatnya mereka, umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah disebut bulan Rajab ini bulan Juli. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala anta syahri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada bulan Rajab, anta syahri mu'ayyibul asr. Kau adalah bulanku. Mu'ayyibul asr, yang mencela. Asal yang tuli, yang mencela tapi tuli. Yang mencela tapi tuli. Jadi apa yang disebut dengan mu'ayyibun, yang mencela? Nah, karena menyebutkan saparul uyun, asma'u ta'atahum wala asma'u maksiatahum. Saya mendengar apanya? Taatnya, dan saya tidak mendengar apanya? Maksiatnya. Artinya kalau tidak mendengar maksiatnya sama juga. Artinya mencela juga. Kayak ada membuka aib juga, gitu kan? Jadi disebutkan wala asma'u maksiatahum. Saya tidak mendengar maksiat. Tapi asal, tapi kau tuli. Wa ibadi mu'ayyibuna, dan hamba-hambaku juga tukang mencela. Qabiltuhum ma'ayyubihim, aku menerima mereka, hamba-hambaku, beserta aib-aib mereka. Walaupun banyak aib tetap aku terima. Dihormatika dengan kemuliaanmu. Kama qabiltuka, seperti aku menerimamu, wa anta mu'ayyib, dan padahal kamu pun sama mencela. Wa aghfiru lahum binadamatin wahidah, dan aku mengampuni mereka semua dengan satu penyesalan
Nah, di kamu, yakni di bulan Rajab. Wala naktubu lahum al-ma'asi fi, dan kami tidak akan mencatat dosa-dosa mereka yang mereka lakukan di kamu, yakni di bulan Rajab. Masya Allah. Masya Allah. Wakila, dan dikatakan lagi sumia asam, dinamai bulan asam, yakni bulan tuli. Lianna al-kiram al-katibin yaktubuna al-hasanati was-sayyi'at fi sa'ir syuhur, dikarenakan para malaikat al-kiramul katibun, para malaikat pencatat, itu mencatat kebaikan dan kejelekan-kejelekan manusia di semua bulan. Wa fi hadha syahri, dan di bulan Rajab ini, yaktubuna al-hasanati wa la yaktubuna as-sayyi'at, fala yasma'una fihi syarran hatta yaktub, ya, atau hatta yuktab. Mereka para malaikat kalau di bulan Rajab, mereka tidak menuliskan kejelekan manusia, hanya menuliskan kebaikannya. Mereka tidak mendengar kejelekan hingga mereka menuliskan kejelekan tersebut, tidak mendengar kejelekan. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Wa akhraja Abu Muhammad al-Halal fi fadail Rajab an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, Imam Abu Muhammad dalam fadilah Rajabnya, beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala Saumu awwal yawmin min Rajab kafaratu salati sinin, wathani kafaratu sanatain, wathalith kafaratu sanah, thumma kullu yawmin kafaratu syahrin, kama fil jami'is saghir. Saum hari pertama di bulan Rajab itu mengkifarati dosa 3 tahun. Saum hari kedua di bulan Rajab mengkifarati dosa 2 tahun. Saum hari ketiga di bulan Rajab mengkifarati dosa 1 tahun. Terus saum hari yang seterusnya itu setiap harinya mengkifarati dosa 1 bulan. Seperti yang telah termaktub dalam kitab Hadits Al-Jami'us Shaghir. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, innahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yasum ba'da Ramadan illa Rajab wa Sya'ban, beliau tidak saum setelah bulan Ramadan kecuali di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Artinya yang penuh, yang banyak. Ya, bukan saum Senin Kamis, tapi saum yang bukan saum yang disunnahkan, bukan seperti saum Ayyamul Bid. Artinya saum yang banyak. Akhrajal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari Muslim telah meriwayatkan annahu qala, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam bersabda, inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-asal, man shama yawman min Rajab saqahu Allah min dzalika an-nahri, sesungguhnya
di surga itu ada satu sungai yang dinamai Sungai Rajab, yang warnanya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Siapa yang saum 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah memberi minum nanti di surga dari sungai tersebut. Allah. Masya Allah. Ini Imam Bukhari Muslim. Nah, ini baru hadisnya sahih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lalu ada cerita Hukiyah anna muratan fi Baitul Maqdis kanat abidatan. Ada cerita ada seorang wanita di Baitul Maqdis di sana, ya. Yang mana wanita tersebut setiap masuk bulan Rajab melepas bajunya yang bagus, diganti dengan baju yang lusuh. Apa kerjaannya? Kerjaannya dia ibadah selama bulan Rajab, dan dia mewiridkan kulhu surat Ikhlas. Nah, banyak yang diberikan oleh dia adalah 12 kali. Tapi dengan niat mengagungkan bulan Rajab. Ceritanya itu kerjaannya dia. Nah, kalau sudah beres bulan Rajab baru ganti lagi pakaian yang biasa, ya. Lalu sebelum meninggal dia sakit. Lalu ketika sakit dia wasiat kepada putranya, wahai anakku, nanti kalau ibu meninggal, nanti kafani ibu dengan baju yang biasa dipakai sama ibu di bulan Rajab itu, ya, baju yang lusuh. Lalu meninggallah ibunya. Begitu meninggal ibunya, ini putranya malu, ya. Ya, punya ibu lalu dikasih kain kafan dengan pakaian yang lusuh, gitu kan. Akhirnya diganti dengan kain kafan yang bagus. Begitu dikuburkan, sudah dibeli sama anaknya langsung di liang lahat. Nah, Masya Allah, beres dikuburkan. Setelah beres dikuburkan, anaknya ini malamnya langsung mimpi. Mimpi didatangi oleh ibunya. Marah sama anak. Kata ibunya, wahai anakku, kenapa kamu tidak melaksanakan wasiat ibu? Ibu tidak ridha kepadamu. Langsung terbangun. Wah, jadi apa? Sok ini anaknya. Nah, akhirnya langsung lari ke kuburan ibunya, digali sendiri oleh. Oh, diganti lagi, ya, dengan pakaian yang diwasiatkan sama ibu. Ini kejadian nyata. Begitu dibuka liang lahannya, mayat ibunya tidak ada. Dia nangis sejadi-jadinya, bingung dia, mayatnya tidak ada, mayat ibunya. Ketika dia lagi menangis, dia mendengar ada hati, ada suara yang terdengar oleh telinganya. Apa suaranya? Begini, ama alim annaman azzama syahran Rajab la natrukuhu fil qabri faridan wahida. Apakah kamu tidak tahu bahwa bahwa orang yang mengagungkan bulan kami, yaitu bulan Rajab, kami tidak akan meninggalkannya dia sendirian. Mayitnya nggak ada. Ini kejadiannya. Masya Allah. Orang yang mengagungkan bulan, padahal nggak banyak, cuma kurang berapa? 12. Ya dengan apa saja, dengan niat mengagungkan bulan, sedekahnya mengagungkan bulan Rajab, hadir di majelis ilmu, niat mengagungkan bulan baca sholawat, baca Quran, niat mengagungkan bulan Rajab. Kita rojaban itu masak segala macam, niat apa? Mengagungkan bulan Rajab. Malah apalagi ditambah dengan niat mengagungkan
segala kejadian yang terjadi di bulan Rajab, yakni mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Isra Mi'raj beliau, mengagungkan sholat yang Allah tuh anugerahkan di bulan Rajab tersebut. Oh, ini mah jadi tambah lagi pahalanya. Mudah-mudahan kalau tadi manfaat bagi yang ngomongnya yang lebih. Ini belum tuntas, masih panjang, masih banyak, ya dicicil saja dicicil ya. Mudah-mudahan dan dapat barokahnya. Jika kita melaksanakan banyak selalu banyak sholawat, banyak doa, banyak sholat. Semoga dikabul semuanya. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.